Setelah laga, Mega mengaku sangat bersyukur atas hasil hari ini yang juga menambah rantai kemenangan tim berjuluk Red Force menjadi 13 kemenangan beruntun. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Memang hari ini ritmenya agak terlambat, malah mungkin sudah telat ya tadi, kami kehilangan set 1 lebih dulu. Tetapi di set kedua kami berhasil bangkit, teman-teman bermain bagus dan bisa menang, ucap Mega di sisi lapangan. Soal jadi MVP lagi, Mega sama sekali tidak mau tergoyahkan dengan hal demikian. Pevoli Jember, Jawa Timur itu menekankan bahwa gelar demikian akan dia hitung sebagai bonus. Karena fokus utamanya adalah agar tetap bisa bermain bagus bersama rekan setim di Red Sparks. Tentu saya senang, bersyukur, tapi sekali lagi, seperti yang sudah pernah saya bilang, bagi saya MVP itu menjadi bonus, kata Mega tersenyum. Yang terpenting bagi saya adalah bisa tetap terus bermain bagus untuk kedepannya, tandasnya. Dalam pertandingan hari ini, Mega sempat dijaga ketat oleh para middle blocker dan penyerang iPappers. Seolah mengetahui kekuatan spike tajam Mega, para lawan berjajar tiap kali pevoli berusia 25 tahun itu mendapat umpan untuk menyerang. Meski beberapa kali kena blocking, terutama dari Park Jeng-ah yang juga pemain senior iPappers dan kapten timnas voli putri Korea Selatan. Mega untungnya bisa melewati adangan mereka. Ia tadi unie Park Jeng-ah juga bagus sekali mainnya hari ini. Mungkin dia diarahkan pelatih iPappers, Jang Soyeon, untuk terus ngeblok saya. Tapi saya tidak mau terpaku berpikir di situ. Siapapun di depan saya berusaha untuk tetap melawannya dan bermain sebaik mungkin, tandasnya. Di sisi lain, hari ini bertambah spesial bagi Mega karena Red Sparks menggelar event Mega Day yang juga menarik banyak penggemar asal Indonesia ke Chungmu Gymnasium. Senang sekali, saya berterima kasih atas event ini, senang bisa ketemu orang-orang Indonesia. Akhirnya bisa ngobrol dengan bahas Indonesia lagi, hahaha, ucap dia. Mega tetap tidak mau terlena meski Red Sparks kini memegang kemenangan 13 kali beruntun dalam 13 pertandingan terakhir. Pada akhir putaran 4, 30 Januari 2025 nanti, mereka akan menggelar laga big match kontra Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders. Pertemuan melawan Kim Yeon-kong dan kawan-kawan itu akan sangat panas karena bertepatan dengan potensi kemenangan 14 laga bagi Red Sparks. Sedangkan Red Sparks sendiri adalah pelaku utama yang menghentikan rekor kemenangan Pink Speeders di awal musim yang sebelumnya tak terkalahkan 14 kali. Mohon doanya dari para penggemar semuanya, nanti kami akan melaksanakan laga berikutnya melawan Pink Speeders. Doakan kami main baik dan bisa menang, kata Mega. Red Sparks saat ini mengantongi 46 poin, dengan rincian 17 kemenangan dan 6 kekalahan dari 23 laga. Sementara itu, Megawati Hangestri terpilih MVP setelah kemenangan Red Sparks atas iPappers pada putaran 4 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Namun dia masih tetap membumi dan merangkul semua pihak atas keberhasilan hari ini. Momen Mega Day pada laga Daejeon Jungkwanjang Red Sparks versus Gwangju iPappers Safingsban dalam lanjutan Liga Voli Korea, Minggu, 26 Januari 2025, berujung sangat manis. Red Sparks menang atas tim tamu dengan skor 3-1, Oktober 25, 25, 21, 25, 16, 25, 17, di hadapan para pendukung sendiri, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Meski diawali dengan start yang tertinggal karena Ko Hae-jin menurunkan skuad pelapis lebih dulu, Yeom Hyeseon dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan ritme serangan dan main nyaman. Dalam pertandingan tersebut, dua lini penyerang utama Red Sparks meledak dengan 44 poin. Vanja Bukilit menyumbang 23 poin, sedangkan Mega 21 poin. Tetapi, Mega yang telah terpilih sebagai MVP pada laga tersebut berkat statistik performa dia hari ini yang cukup solid dengan efisiensi serangan mencapai 48,6%. Red Sparks masih memiliki satu senjata dalam diri Teo Sungju yang sukses menyumbangkan 2 poin beruntun. Memasuki akhir set kedua, Park Hye-min masuk untuk membantu Megawati dan Bukilit dengan menggantikan Bukilit sebelum Red Sparks merebut set kedua 25-21. Set ketiga berjalan, spike keras dari Megawati mengawali keunggulan Red Sparks atas iPappers sebelum bertambah lewat blocking Bukilit.
Tertinggal 3 angka dari Red Sparks, perlawanan iPepper dibuka melalui Vricano yang membuat Bukilic mati kutu di depan net. Red Sparks kembali dominan tatkala permainan Megawati kembali nyaman lagi dan akhirnya merebut set ketiga. Menginjak set keempat, Red Sparks langsung mengganas dengan duet lini serang mereka yaitu Megawati dan Bukilic. Perjuangan Red Sparks tak serta-merta menjadi mudah, ancaman masih mengalir dari sisi Vricano. Jung Ho-yang, Pyo Sung-ju hingga Shin Eun-ji kembali membuat permainan tim Asakota Daejeon itu kembali mengganas di masa-masa krusial. Berjarak 2 poin dari kemenangan, rentetan kesalahan justru dibuat oleh para pemain Red Sparks. Meski demikian, kemenangan masih diraih tatkala pukulan Bukilic mengakhiri perlawanan iPepper dengan skor 25-17. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi menyumbang 21 poin saat Red Sparks kalahkan iPeppers 3-1 pada matchday kelima putaran keempat Liga Voli Korea, Minggu 26 Januari. Bertanding di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks 3-1, Oktober 25, 25, 21, 25, 16, 25, 17. Ini menjadi kemenangan ke-13 Red Sparks secara beruntun di Liga Voli Korea. Bertindak sebagai tuan rumah, Red Sparks mendapat kejutan besar di set pertama. iPeppers tampil impresif dan memaksa Megawati Hangestri dan kawan-kawan menyerah dengan skor telak, Oktober 25. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin mencoba melecut motivasi pemain di set kedua. Kesalahan-kesalahan kecil berhasil diperbaiki dan hasilnya tuan rumah mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat skor 25-21. Di set ketiga, Red Sparks mampu menunjukkan keperkasaannya. Duet Megawati dan Vanja Bukilic moncer dan sukses membawa Jeon Gwanjang menang 25-16. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih belum terbendung ketika menjalani pertandingan terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Hasil positif didapatkan Red Sparks tatkala mereka menjamu Gwangju iPepper Safingsban, Minggu, 26 Januari 2025. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks menang usai berjuang selama 4 set dengan skor akhir 3-1, Oktober 25, 25, 21, 25, 16, 25, 17. Ini menjadi kemenangan ke-13 yang didapatkan oleh tim besutan Ko Hye-jin itu secara beruntun pada musim ini. Sambaran dari Lee Han-dae membuka persaingan laga hari ini di mana iPepper mendapatkan angka lebih dulu di set pertama. Tertinggal 3 poin, Red Sparks berhasil meraih angka pertama mereka melalui cross spike yang dilancarkan Bukilic. Mendapatkan 1 poin, pertahanan tim berjuluk Red Force itu kembali dibombardir, blocking apik dari Park Jeng-ah membawa 2 poin beruntun iPepper. Gempuran dari Megawati sulit menembus sasaran sebelum dia mampu menyumbangkan 2 poin beruntun. Alih-alih membaik, Red Sparks masih kesulitan mengejar iPepper hingga memasuki poin krusial. Megawati juga sempat ditarik keluar saat tertinggal September 19. Tak hanya pemain asal Jember, Jawa Timur itu saja, pemain pilar seperti Bukilic, dan pemain inti lainnya juga ditarik keluar. Tanpa kesulitan iPepper merebut set pertama dengan unggul jauh 25-10 atas Red Sparks. Set kedua berjalan, iPepper kembali unggul terlebih dulu melalui Taylor Vricano sebelum disamakan oleh Jung Ho-yang. Kombinasi spike keras beruntun dari Bukilic dan Megawati membawa Red Sparks mengambil alih keunggulan. Meski demikian, Red Sparks belum bisa bernafas lega karena iPepper masih melancarkan perlawanan sengit mereka. Blocking solid ditunjukkan para pemain iPepper untuk membendung serangan yang datang dari Megawati dan Bukilic. Pelatih iPeppers, Chang So-yun, menegaskan jika timnya bakal main nothing tulus saat melawan Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri 2024-2025. Ya, iPeppers akan melakoni laga tandang melawan Red Sparks, Minggu, 26 Januari 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Duel iPeppers versus Red Sparks akan berlangsung di Chungmu Gymnasium. Chang So-yun mengaku pasrah dan tidak memberi target tinggi kepada para pemainnya. Mengingat saat ini, iPeppers dipayungi dengan tren buruk. Di 3 laga terakhirnya, iPeppers selalu menelan kekalahan. Terakhir, iPeppers kalah dari Haipas dengan skor akhir 0-3, 20-25, 21-25, 15-25,
Kamis, 23 Januari 2025. Situasi tersebut membuat iPapers tertahan di peringkat keempat dengan 25 poin. Chang So-yun menilai jika timnya tidak mempunyai banyak persiapan. Di sisi lain, tidak ingin membebani, Chang So-yun berharap para pemainnya mampu main lepas dalam suasana hati yang baik. Tidak banyak waktu tersisa. Saya akan berbicara dengan para pemain tentang pertandingan hari ini, meningkatkan suasana hati, dan kemudian melakukan pekerjaan dengan baik, kata Chang So-yun. Apa yang dialami iPapers berbanding terbalik dengan Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri. Jika berkaca dari hasil pertandingan, Megawati CS menang segalanya. Red Sparks sampai saat ini membukukan 12 kemenangan beruntun. Suasana tim benar-benar bagus, Megawati juga demikian. Pevoli yang pernah memperkuat Jakarta Bin itu saat ini menempati peringkat pertama untuk kategori tingkat keberhasilan serangan. Tingkat keberhasilan serangan Megawati sebesar 47,84%. Megawati mengungguli idolanya sendiri yakni Kim Yeon Koung yang mencatatkan 45,38%. Ditanya soal kemenangan beruntun, Megawati tidak menampik jika pastinya ada ketegangan dan tekanan. Namun, atlet berjuluk Megatron itu berambisi untuk selalu tampil all out dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akan menggelar laga spesial pada pertandingan kelima di putaran keempat Liga Voli Korea musim ini. Red Sparks akan melakoni laga kandang dengan bersua Gwangju iPapers Safingsban pada Minggu, 26 Januari 2025. Klub akan menggelar laga bertajuk Mega Day, atau harinya Mega di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Pertandingan tersebut juga sebagai laga dengan konsep hari libur nasional Tahun Baru Imlek untuk dinikmati oleh fan Korea dan Indonesia. Kami akan menetapkan pertandingan kandang melawan Gwangju iPapers yang diadakan di Gymnasium Chungmu di Daejeon pada tanggal 26 pukul 4 sore sebagai hari besar. Bunyi pernyataan klub Red Sparks. Kami mengadakan berbagai acara pertandingan kandang dengan konsep liburan Tahun Baru Imlek yang dinikmati oleh Korea dan Indonesia. Pertandingan tersebut juga sebagai bentuk terima kasih klub terhadap fan Indonesia. Klub menyelenggarakan pertandingan spesial untuk berterima kasih kepada para penggemar Indonesia. Kehangatan perayaan Tahun Baru Imlek diharapkan bisa ikut dirasakan para penggemar Indonesia yang telah mendukung Mega sejak musim pertamanya. Red Sparks mendapat durian runtuh karena eksistensi turut terangkat dengan bertambahnya jumlah pengikut secara signifikan di media sosial. Para pemain dan ofisial juga mendapat atensi besar. Terkini, pelatih Ko Hye-jin menerima bunga Edelweiss dari fan Indonesia setelah laga melawan Suwon Hyundai EC Hillstatte pada Rabu kemarin. Megawati memberikan kontribusi besar terhadap Red Sparks selama 2 musim ini. Atlet asal Jember, Jawa Timur, tersebut memimpin tingkat keberhasilan serangan tertinggi dan sudah mengoleksi 538 poin. Mega luar biasa. Dia adalah pemain yang hebat. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, kata Ko Hye-jin. Dia tidak keberatan untuk bekerja keras. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya. Fans Indonesia memberi saya bunga Edelweiss, dan bunga itu melambangkan kekuatan. Saya pikir itu mewakili Mega. Dia adalah seorang pejuang wanita yang sangat kuat, ucap pelatih berusia 44 tahun itu. Yeom Hye-seon dan kawan-kawan masih mencoba menempel skor lawan hingga 14, 16 bahkan 18, 19, tetapi lagi-lagi setelah timeout, performa Red Sparks mudah diacak-acak Hillstatte. Hillstatte terus melaju menjauh 20-18 dengan Wipawe kembali jadi sosok kunci yang aktif menjaga pertahanan. Serangan Wipawe juga lolos dari tembok yang dibangun Park Eun-jin, Hillstatte makin unggul 22-19. Set pertama jadi milik tim tuan rumah dengan skor 25-21. Memasuki set kedua, penyakit lama Red Sparks masih terjadi yakni banyak melakukan error sendiri. Beberapa kali smash bukilit melebar, Red Force tertinggal September 11. Momentum sempat didapatkan Red Sparks saat sukses meraih 3 poin beruntun dan berbalik Desember 11. Tempo permainan masih dijaga Red Sparks dengan terus menjalani laga ketat 14-14. Namun komunikasi di lapangan tampak ada masalah saat beberapa kali ada serangan Moma Basoko dan kawan-kawan mengincar space kosong.
Red Sparks berbalik ketinggalan 14, 17 hingga 16, 21 setelah spike lurus ke tengah dari Jung Ho yang mudah diblokir Yang Hyo Jin.